Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, thank you so much buat support kalian di previous video update. Kita udah mencapai level 750 likes. Level aja ya, udah kayak trading teman-teman ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan, kalau kita sampai 750 likes, kita akan ada live streaming, probably on the weekend. Kita bakal ngebahas lebih banyak tentang ekspektasi dan forecast untuk FOMC minggu depan. Nah, di video ini saya mau quick update aja teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin nggak ngikutin perkembangan market kripto ya, kalau pergerakan hari ini sih bisa dibilang amat sangat boring ya. Saya nggak ngelihat ada big move. Bitcoin cuma back and forth doang dan segitu-segitu aja dari kemarin gitu guys. I mean ini udah 2 hari. Kalau kita bilang ini sebagai kondisi di mana dia hanya membentuk inside bar, saya rasa ini valid gitu. Cuman hari ini sih kita udah lagi mulai ya sedikit bergerak di bawah range tersebut. Kalau misalkan memang dia bisa closing di bawah hari ini, mungkin ini akan nge-trigger further correction. Correctionnya itu kemana teman-teman? Jadi kita bisa mengacu pada data di time frame 1 jam. Dimana kalau kita lihat memang di bawah sini kan terdapat imbalance ya. Jadi patokan saya time frame 2 jam dan kalian bisa lihat ini high point tuh nggak ketemu sama low pointnya. Itu tandanya terbentuk imbalance itu gitu kan. Nah kalau misalnya case-nya kayak gini, biasanya sih harga itu bisa visit sampai ke level support resistance ini atau ke imbalance tersebut. Bahkan kadang-kadang setengahnya. Jadi kalau kita kasih garis nih di tengah gitu ya, middle line-nya tuh. Nah, anggaplah dia bisa ngisi sampai ke level 88.900. Itu zona apa teman-teman? Kebetulan level yang sama merupakan support resistance juga kan. Dari pergerakan sebelumnya gitu. Nah, cuma susah kalau saya sih ya, susah bagi saya untuk menavigate ini apakah valid atau tidak gitu kan. Terutama kalau marketnya lagi konsolidasi. Jadi kalau saya ngelihatnya ini somehow konsolidasi gitu. Memang internalnya kita udah lihat ada indikasi dia secara micro trend itu dalam keadaan berpotensi lah dalam keadaan flip bias jadi bearish gitu. Alasannya adalah kita bisa nilai dari sini. Ini adalah key support levelnya. Dan per saya bikin video ini lagi berusaha untuk break di bawahnya gitu kan. Tandanya kan udah melemah ya momentumnya teman-teman. Dan internalnya tuh jadi kalau kita bawa bahkan sampai ke mikronya, ini udah dalam keadaan relatively membentuk struktur bearish gitu kan. Jadi walaupun dia konsolidasi, somehow the bear itu lebih mendominasi pergerakannya. Sementara S&P 500 sama Nasdaq kalau teman-teman lihat, ini mereka malah cenderung menguat. Ya, kalau di S&P 500 hari ini bisa closing kayak gini, sebetulnya bagus loh guys. Dalam artian kita tuh udah cuman selangkah lagi menuju ke new all time high di level 6.900. Jadi S&P 500-nya tuh tidak terkesan bearish sama sekali. Di saat Bitcoin-nya itu kita sudah cap lah. Ya, kebanyakan dari orang-orang udah cap ini bear market-nya gitu kan. Somehow US equities tidak menunjukkan itu. Kenapa bisa terjadi? Saya ada banyak melakukan analisa. Saya juga ada banyak buka-buka data teman-teman. Ya, tentu saja secara sederhana akibat dari SEP di bulan Desember yang dirasa akan cenderung membantulah untuk market itu mendapatkan semacam liquidity tambahan ya, QT ending, kemudian SEP mungkin akan disesuaikan dengan kondisi data tenaga kerjanya sehingga ada ekspektasi tahun depan itu mungkin rate cut itu bisa berlanjut ya kan, minimal nggak sekali rate cut lah, mungkin bisa jadi 2 kali rate cut, mungkin dari situ ya proyeksinya. Makanya market itu berasumsinya seperti itu dan terlihat sedikit lebih positif. Selain itu adapun calon anggota ya, Chairman Powell kan tahun depan masa jabatannya habis. Ada ekspektasi akan diganti sama Kevin Hassett. Ini dia dirasa ya sangat mendukung sih untuk Trump, dan itu artinya kalau Trump mau rate cut ya mungkin Hassett di sini bisa aja ya memberikan pernyataan-pernyataan yang lebih mendukung untuk Trump itu. Untuk Trump ya, untuk para anggota The Fed yang lainnya bisa setuju sama dia. Padahal kita tahu sistemnya Federal Reserve itu kan voting. Jadi bukan dari seorang kepalanya gitu ya. Jadi kalau kepalanya gue maunya rate cut gitu, nggak bisa. Kalau voting dari 12 anggotanya ternyata 10 memutuskan tidak rate cut, ya tetap aja tidak akan terjadi rate cut gitu. Maka itu yang sebenarnya menjadi trigger gitu kan. Nah balik lagi ke S&P 500. So if we take a look on the S&P 500 punya chart, I believe it's not bad at all gitu ya. Kita bisa bilang
chart ini nunjukin kalau situasinya tuh relatif oke gitu. Nah, kita tinggal nunggu apa? Data yang nanti malam, yaitu PCE inflation. Jadi per PCE inflation dirilis pada jam 10 nanti, saya rasa akan men-trigger adanya extra volatility. Ya, tinggal tergantung nih, Bitcoin mau balik lagi, dia testing ke level support yang ada di bawah, sampai di bawah sini nih teman-teman, ya, kisaran 86.000, atau mentok di 90.000 udah mantul lagi, terus dia main di tengah-tengah lagi gitu. Ya, kalau misalkan kayak gitu, berarti kemungkinan besar all the liquidity itu sedang dipersiapkan untuk S&P 500 dan juga Nasdaq aja malam ini, dan Bitcoin serta kripto lainnya mungkin baru ada pergerakan besok nih, hari Sabtu atau hari Minggu. Kira-kira begitu. Nah, cuma untuk saat ini, fokusnya teman-teman, satu, kita belum break dari support resistance. So, it means kita masih bermain di bawah zona ini, yang tandanya harusnya memang secara keseluruhan kita bisa memberikan penilaian bahwa the selling pressure itu bisa jadi tetap lebih dominan dibandingkan dengan buying momentumnya gitu ya. Cuman dengan kondisi secara sentimen yang sudah mulai shifting, apalagi kita ngelihat ada God Candle kan minggu lalu, saya pikir itu akan membantu untuk para pelaku pasar kripto di sini mungkin memberikan kesan bahwa, oh by the way ini bukan minggu lalu, minggu ini guys ya, mungkin memberikan kesan bahwa hey, we have a very good opportunity untuk creating semacam support level yang baru gitu, on the major trend gitu ya. Jadi kita beranggapan di sini ada potensi menjadi area higher low-nya. Dan jika demikian seperti itu, maka pullback yang saat ini sedang berlangsung harus atau menjadi konfirmasi untuk terbentuknya higher low yang baru gitu. Ya, karena technically kita ada higher high walaupun tipis gitu. Cuma setidaknya kalaupun pullback, ya kita boleh expect lah ini akan berpotensi menjadi area higher low-nya untuk supaya dia bisa testing ke level 93.500 dan bahkan bergerak ke range yang lebih tinggi. Kembali ke level 98.900 dan di 100 ribuan dolar lebih kurangnya. Karena memang next support level harusnya ada di zona tersebut. Mungkin saya harus melakukan adjustment sedikit. Ya, probably it's gonna be here. Ya, dan emang pas banget sih di level itu juga teman-teman ya. Tuh, kita lihat langsung. 100.000 bener-bener pas banget gitu ya, low support resistance gitu kan. So if dia bisa flip area ini aja, harusnya ini tuh gampang banget untuk dicapai gitu ya. Cuma saat ini kalau saya lihat, waduh kayaknya berat banget ya, heavy banget bebannya gitu. Nungguin apa saya nggak tahu ya, tapi saya rasa ya udah tahu lah ya, nungguin inflation report dan probably nungguin FOMC minggu depan. Ya, so that's gonna be, I guess that's gonna be the update teman-teman untuk pada malam hari ini. Saya ngelihat nggak terlalu banyak pergerakan yang gimana banget. Justru sebenarnya harusnya after New York saya baru bikin video update lagi. Dan dari sana baru semakin kelihatan ya, kira-kira market mau dibawa kemana. Apalagi nanti kita bisa memberikan penilaian dari S&P 500-nya tuh. Nanti menjelang jam 4 pagi, dia bakal deket-deket di mana ya closingannya gitu. Kalau closingannya deket-deket sini, wow, I guess next week probably S&P bisa new ATH gitu. Dan by the time S&P new ATH, nggak mungkin lah minimal Bitcoin-nya juga pasti ngikut gitu kan. Minimal dia main di 93.500 ke atas tuh sangat-sangat mudah gitu untuk dia bisa capai ya. Kira-kira begitu teman-teman. Alright, so that's gonna be a very quick update from me. Thank you very much guys for watching the video. I'll see you guys again in the next video update. God bless to everyone. Cheers and happy weekend guys. Bye-bye.